Muhammad Jauharul Hikam Muhyiddin. Saya kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Tarakan. Saya akan mempresentasikan tentang pendapat kritis dalam teks editorial. Istilah editorial atau tajuk rencana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pemimpin surat kabar atau majalah tersebut mengenai beberapa pokok masalah. Dengan pengertian lain, editorial atau tajuk rencana adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Teks editorial atau tajuk rencana mempunyai ciri-ciri, yaitu berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan, berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat, biasanya berskala nasional, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Pendapatnya bersifat argumentatif, sistematis, dan logis. Ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Berdasarkan golongan pers, teks editorial terbagi menjadi tajuk rencana pers papan atas dan tajuk rencana pers papan bawah. Teks editorial atau tajuk rencana pers papan atas memiliki ciri-ciri, yaitu hati-hati, normatif, cenderung konservatif, menghindari pendekatan kritis yang tajam, dan pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah atau middle low media memiliki ciri-ciri, yaitu lebih berani, atraktif, progresif, memilih pendekatan kritis, bersifat tajam dan tembak langsung, serta lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Sifat-sifat teks editorial atau tajuk rencana yaitu krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Misalnya media massa harian, mingguan, dui mingguan, atau bulanan. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintah, maupun olahraga. Bahkan dunia hiburan pun tetap disikapi, tergantung jenis liputan medianya. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. Terkait dengan kebijakan media bersangkutan, setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. Terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu 1. Interpretatif editorial, 2. Kontroversial editorial, 3. Explanatory editorial. Fakta dan opini dalam teks editorial.
Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Sementara itu, opini adalah pernyataan yang subjektif yang berasal dari sikap seseorang atau interpretasi fakta yang didapatkan. Ragam informasi dalam teks editorial. 1. Isu aktual dalam media informasi. 2. Pendapat, argumen, dan saran dalam teks editorial. Langkah-langkah menyampaikan argumen atau pendapat dalam teks editorial yaitu berpikir kritis dan logis, menjauhkan emosi dan subjektivitas, mampu memilih fakta yang sesuai dengan tujuan sehingga dapat ditarik simpulan yang sulit dibantah. Dalam teks editorial terdapat argumen atau pendapat yang dimukakan oleh redaktur. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen, yaitu argumen yang dikemukakan berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Argumen dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Struktur dan kebahasaan teks editorial. 1. Struktur teks editorial. Struktur teks merupakan gambaran cara teks dibangun. Struktur teks editorial terdiri atas masalah atau pernyataan pendapat, argumentasi mendukung atau menolak, dan penegasan ulang. 2. Kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berisi bahasa jurnalistik, yaitu 1. Menggunakan kalimat retoris. 2. Menggunakan kata-kata populer. 3. Menggunakan kata ganti penunjuk. 4. Menggunakan konjungsi kausalitas. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.